Nge-gym, Pak. Nge-gym? Wow. Nge-gym, Pak. Nge-gym itu Iya. kita disebut periodisasi, zaman periodisasi. Iya, kalau saya Gen Z, Pak. Mulai dari nggak ada tip. Aku kan gendut, terketabrak, nyebrang, ketabrak sepeda. Lah yang jatuh bukan saya tapi yang sepeda. Orang yang menolong saya, ibu-ibu itu narik tangan saya itu, bermandiri, jual es. Menteng es balon namanya. Jadi dibawa ke sekolah. Itu yang dititipkan orang tua kita, karena orang tua saya dengan orang tuanya Pak Komaru. Sama aja, Pak. Tapi dibayar apa? Dibayar. Makan gorengan 5, ngomongnya 1 ya, Pak? Oh, enggak. Yakin Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Mbak Iya, Dia. Pak. Selamat Dari mana pagi. Mbak Dia? Oh, dari sini ikutan olahraga. Pak, kalau dia mau tanya sebentar bisa, Pak. Ya, Ada waktunya? duduk. Iya. Pak, dia duduk ya, Pak ya? Mbak Dia, nih ada muntul. Tahu muntul enggak? Tahu, Pak, ubi. Apa muntul itu? Ubi, Pak. Nama lainnya muntul. Apa ya muntul? Mantap. Oh iya, mantap. Lupa, ada Gen Z. Gen Z, lupa, anak Pak. Gen Z. Iya, namanya muntul. Iya, Muntul anak ya? Gen Z itu adalah mereka-mereka yang lahir di atas tahun 2000. Dia Iya, sudah mengenal tentang apa. Ya, dia tentu sudah mengenal tentang kemajuan teknologi IoT itu di situ Iya, titiknya. Kalau kita apa? Kita zaman apa deh? Aduh, kalau Bapak ini kelahirannya zaman apa ya, Pak ya? 60-an. Kita adalah orang-orang yang banyak bersyukur. Kita melalui beberapa periode-periode, maka kita disebut periodisasi, zaman periodisasi. Iya, kalau saya Gen Z, Pak. Mulai dari nggak ada tip, ada radio, kemudian ada HT itu, TV nggak ada. ya TV, blawur. Yang itu Dulu putih ya, Pak? Hitam putih. Dulu kita kalau nonton TV bareng-barengan ya di metro. Iya. Iya, nebeng-nebeng ya, Pak. Di balai desa. Oh, Ayo. kalau dulu kayaknya cerita bapak saya nebeng ke rumah tetangga. Benar. Oh iya. Iya, kalau Kebanyakan layar tancap gitu. ya, Pak ya. Iya. Pak, dia mau tanya-tanya sebentar sih, Pak, Iya. tentang pengalaman Bapak di kota metro ini gitu. Nah, sebelumnya apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Baru olahraga. Wih, semangat. Berarti semoga kita semua dalam lindungan Allah ya, Pak ya. Amin. Pak, Olahraganya suka apa Mbak Dia? nge-gym, Pak. Nge-gym. Wow. Nge-gym, Pak. Nge-gym itu Iya, Pak, dia hanya punya pertanyaan, tapi udah dia rangkum di HP ini, udah dia catat ya. Kalau misalnya nanti nanya sambil ngeliat HP dikit nggak apa-apa? Nggak ya, Pak? apa-apa. apa-apa bebas. Oke, nah untuk pertanyaan pertama ya, Pak, dia mulai dulu. Nah, Pak Wahdi dan Pak Komaru itu kan sebagai tokoh kota metro nih. Nah, asli dari kelahiran metro. Nah, Asli tenang. Asli. Lahir di metro. Nah, itu berarti kan banyak dong pengalaman Bapak yang berkesan nih. Apa yang paling berkesan untuk Pak Wahdi maupun Pak Komaru sendiri itu apa, Pak? Waktu Pak. kecil. Dari kecil sampai sekarang, sampai di titik ini, Pak. Disingkat aja, Pak. Waktu kecil pertama kali, aku kan gendut, terketabrak, nyebrang, ketabrak sepeda. Lah yang jatuh bukan saya tapi yang sepeda. Orang sudah ribut itu, semua anak kecil ketabrak. Aduh, tapi aku nggak apa-apa, sepedanya yang boleh gitu ya. Yang kedua pengalamanku berenang. Aku tuh kan berenang saat itu kalau nggak salah usia aku 7 tahun. Itu kan ada di dam itu, di dekat Dispora itu, ledeng. Iya. Itu biasanya kita lompat. Nah kebetulan Berujukan di situ airnya munyer. Nah begitu Muter. lompat, Iya. tenggelam di bawah lah. Itu aku bersyukur, mudah-mudahan saya doakan ya orang yang menolong saya, ibu-ibu itu narik tangan saya gitu. Alhamdulillah lagi nyuci di situ kan ada Ya mbak Allah. nyuci. Oh, jadi masih di tempat nyuci ya, Pak, dulu ya? Iya. Nah, kenangan yang ketiga, setiap saya subuh itu diminta oleh ayah saya sholat di Masjid Taqwa. Sudah itu boleh main terserah. Kemudian sudah itu saya maghrib isya mesti di Masjid Taqwa terus. Itu didikan saya. Nah, yang paling hebat ketika saya sekolah sudah diajarkan bermandiri, jual es.
Nenteng es balon namanya. Jadi Iya. dibawa ke sekolah. Dibawa sekolah dititipin dulu ke warung. Pakai termos Nanti itu. kalau sudah keluar main, kita buka lari-lari jual-jual es sama Seru. teman-teman. Tapi- Seru lah pokoknya masih Ah, ah. kecil deh. Terus ada lagi Pak? Apa udah? Ya itu yang paling saya Oh, nemu. ya, Kalau kalau- mau dicerita yang lain ya Banyak. biasa anak-anak kecil, ya sering main ke pasar, ya kan cari karet yang masih apa deh zaman Berambang juga. didoli, dijual. Jadi ada cabai yang jatuh, berambang, terus karet. Itu kalau itu kan di pasar, itu pasarnya udah rame dari dulu itu pasar pagi kita itu. Iya, Pak. Ya kita bersihin, kita jual lagi. Kalau untuk Pak Kalau Komarus enggak sendiri, udah di oh rumah. iya. Ya, hampir sama ya, karena kehidupan kami sejak dulu waktu kecil bersama, bahkan di Jogja juga bersama. Makanya sampai hari ini umur sekian ini luar biasa kami ya, menjaga keharmonisan, Iya. Ya, menjaga keakraban. itu yang dititipkan orang tua kita, karena orang tua saya dengan orang tuanya Pak Komaru. Jadi orang tua saya dulu sekolah di Yogyakarta, orang tua Pak Komaru juga sekolah di Yogyakarta, kemudian kembali ke Metro, itu berjuang bersama-sama di Metro itu. Jadi Iya, Pak. ayah saya dulu sekda pertama kota Metro, Lampung Tengah, Oh, iya. bukan Metro, Lampung Tengah. Ayah beliau anggota DPRD 3 periode, jadi juga tentu membangun Lampung. Nah itu yang diajarkan ketika kita di Jogja pun, tapi hidupnya sederhana ya Mas. Sederhana sekali. Yang Jogja awalnya dia mangan ya biasa. Anak kos itu kadang-kadang sering utang, Sama aja Pak. Tapi dibayar apa? dibayar, Bapak dibayar. makan gorengan 5, ngomongnya 1 ya Pak? Oh, enggak. Yakin saya enggak, saya enggak mau. Alhamdulillah Pak, berarti nggak kayak Anda di zaman sekarang ya Pak ya? Alhamdulillah, Jangan sampai ya Pak. alhamdulillah. Tapi yang ada juga sih teman-teman saya sekarang yang sudah sukses ingat sama saya. Wah aku dulu makan gorengan 3 bayar, iya caranya ya? Wes sudah sodakokan saja saya bilang. Pasti begitu. Oh, Tapi iya. alhamdulillah, insya Allah saya tidak. Alhamdulillah, berarti kan aman ya Pak ya? Nah ini jaga persahabatan itu sampai selamanya, bukan hanya periodik ya. Jadi saya sama Pak Wadi dalam kondisi apapun selalu menjaga keakraban. Sampai pilkada di 2020 itu dengan independen bersama, kemudian sekarang ya juga bersama. Kenapa ingin melayani masyarakat? Kita bersama. Rasanya hati kita itu sudah menyatu banget dengan kota Metro. Sayang banget kota Bahagia Metro. Iya, orang dari Itu kecil ya Pak ya? Ya, Gimana enggak? Wong darah kita itu darah ibu, waktu melahirkan ibu kita mengeluarkan darahnya bercampur dengan tanahnya kota Metro. Masya iya. Allah. Sama saya juga. Benar enggak? Sama Pak saya juga berarti Ah, Pak. iya. Saya Kalau dari kita, orang kalau Metro, kita Pak. nggak sayang di Metro, siapa lagi yang mau Iya, nyayangi Metro? benar. Nggak boleh ada orang-orang yang mencederai kota Kota Metro, Metro, ya, yang Pak. berpikir tidak baik. Ya kita semua sayang Metro. kok. Iya. Sama juga orang-orang Metro sayang dengan Waru loh. ya. Iya, Saya benar. yakin ya orang-orang Metro itu masih cinta kami, sayang kami, masih Saya ingin juga, Pak. kami. Oh iya. Masih ingin kami enggak? Masih Saya ingin juga. enggak? Masih lah Pak. Masih ingin nggak Iya besok? dong, masih dong Di Pak. Iya dong. 2024. Saya kan waru, jos. Ngomong-ngomong anak Gen Z, melihat Pak Wadi dan saya seperti apa sih? Kalau ketika memimpin pandangan Metro? saya, Pak, ya? Iya, iya. Iya bagus Pak. Jadi kayak apa ya? Pandangan kita tuh untuk kalau Bisa saya kan, berinteraksi. kalau saya ini kebetulan kerjanya di dunia yang apa? Entertain. Lah itu asisten MC segala macam kayak gitu. Jadi kalau pendengar dari yang saya tahu, kalau misalnya Pak Komaru Pak Wahdi itu banyak merangkul anak-anak muda kota Metro gitu Iya. dengan mengadakan acara-acara Iya. kayak gitu. Nah itu sih Pak yang bikin wah kayaknya ini deh gitu apa ya merangkul gitu. Bisa Gen Z. nyanyi juga ya kalau Iya. ada PLN. Mau dilanjutkan nggak tuh? Apa Pak? Mau dilanjutkan nggak Apanya? situasi seperti itu? Oh boleh. Boleh Untuk Pak 5 tahun ke acara-acara depan. apalagi sekarang ada Car Free Day segala macam. Mau dilanjutkan nggak itu? Ah, mau dong, Pak. Periode keduanya. Mau Pak, kan saya sudah menjadi jantung baru Pak. Ya. Jadi begini ya, Nah, ya, iya ya, Pak. Nah untuk pertanyaan selanjutnya nih ya Pak Ya. ya. Nah kan tadi kalau dengar dari percakapan Bapak berarti kan Pak Wahdi dan Pak Komaru itu tuh udah apa ya sudah menjalin apa pertemanan tuh sejak kecil. Sejak kecil. Sejak kecil. Nah itu tuh gimana sih Pak awal mulanya banget? Misalnya Pak Wahdi sama Pak Komaru tuh ketemu misalnya dari SD-nya apa-apanya gitu.
itu kayak mana? Nah, dimulai saya dengan Pak Komaru itu bedanya kurang lebih 5 tahun. Ya. Dimulai 5 tahun 6 tahun lah gitu. Dimulai sebenarnya karena orang tua kami. Jadi orang tua saya dengan orang tua Pak Komaru, Pak Deko Pasiro itu sering bersama. Jadi sering kunjung mengunjung. Nah, itu dimulainya dari situ. Gajinya Bapak? Ya, saya masih ingat gajinya orang tua saya dengan gajinya Pak Komaru itu digabung satu untuk beli sawah untuk menghidupi anak-anak Budi Utomo, panti asuhan. Masya Allah. Itu sampai sekarang itu masih makanya ada. terjaga sawahnya itu untuk anak-anak yatim piatu Budi Utomo. Itu dari gaji ayah saya dengan gajinya Pak. Wah, Masya Allah ya Pak ya. Iya. Bisa jadi amal jariah Pak. Pak Kasiro. Nah itu dulu memang perjuangannya begitu. Metro Lampung Tengah masih memang harus berjuang. Namanya dulu pakai sepeda itu udah bagus. Pejabat-pejabat dulu itu sederhana semua. Ya, yang punya mobil itu hanya bupati dengan sekda, itu pun sederhana. Ya, kalau dulu ayah saya sebelumnya itu jadi kepala sekolah SMA Negeri 1 yang pertama kali itu naik sepeda ontel. Sadelnya kotor, ngomongnya sadelnya wis rusak kanan kiri kali. Sederhana banget Pak, pejabat zaman dulu. Sederhana. Nah, kalau misalnya apa sih Pak momentum Bapak yang membuat Pak Wahdi dan Pak Komaru ini lebih dekat, lebih nyaman dan saling mendukung sampai sekarang ini gitu? Momentumnya apa tuh yang bikin kayak wah kayaknya Pak Komaru nih gitu? Momentumnya karena kita sudah memang dari kecil dulu ketemu ya, apalagi ketika menjadi pegawai ya. Mulai tahun berapa Mas? 2015 ya? Iya, 2015. Kita sudah bicara juga masalah politik. Udah lama itu. Itu tanya aja sama Pak Komaru gimana peristiwanya ya, Gimana itu, Pak kan? peristiwanya Pak? Kalau Iya, pada waktu periode pertama, saya kan masih menjadi kepala kantor Kementerian Agama Lampung Utara. Ditelepon sama beliau, Mas balik Mas, tak apa, berjuang. kita mau berjuang. Ya sudah, kita ngobrol-ngobrol, akhirnya kita putuskan ayo berjuang untuk periode pertama lewat independen. Dan alhamdulillah selama proses perjalanan itu selalu saling menguatkan dan memahami, saling memahami, tidak macam-macam ya, tidak berbuat hal yang macam ya itulah. Jadi harus dijaga keakraban itu, jangan saling menggunting dalam lipatan, nggak boleh. Kemudian tiba-tiba dimunculkan lagi di periode 2 ini karena Allah loh. Iya Pak. Betul. Benar aja. Karena Tiba-tiba pada tahap akhir kita dimunculkan kembali untuk bersama. Tinggal berapa hari sebelum pendaftaran tuh Pak ya? 3 hari lah. 3 hari. Tapi juga ingat waktu independen kan 3 hari. Betul. 3 hari sebelum pendaftaran kita sudah tiba-tiba mendaftar. Akhir. Sama ini 3 hari menjelang juga. Dan satu. kemarin tuh daftar yang terakhir Pak ya? Iya Pak. Tanggal 29 Agustus. Iya. Terakhir itu daftar di KPU. Kita 3 hari menjelang pendaftaran itu baru ya bersatu lagi yuk. Ya alhamdulillah ya Pak ya bisa dapat momen di sini lagi bareng lagi. Iya, karena itu tadi, kena niat yang baik kita, ya kan. Maka selama ini tentu kita tidak ingin menistakan orang, tidak menzalimi orang, mencindrai orang. Saya saat ini bersama Pak Komaru itu masih wali kota dan wakil wali kota. Benar. Hanya cuti misalnya, ada pegawai cuti. Apakah pegawainya hilang? Enggak kan? Jadi itu yang harus dipahami bersama. Dan selama cuti saya tidak pernah menggunakan apa fasilitas negara sama sekali. Saya ikuti, nggak pernah menggunakan apa kekuasaan, aparatur dan sebagainya. Ikuti semua. Oke Pak, baik. Ini pertanyaan terakhir ya Pak. Sedikit lagi Pak. Nah untuk Pak Wahdi dulu ya Pak. Nah hari ini kan memperingati Hari Kesehatan Nasional yang ke-60. Apa sih Pak, Pak Wahdi kan sebagai dokter spesialis obgyn dan apa pesan Bapak nih untuk kami para ciwi-ciwi Gen Z, ciwi-ciwi Gen Z untuk menjaga kesehatan, karena kan ya tahulah Pak zaman sekarang itu untuk pola makan atau pola hidup kan udah mulai agak turun ya Pak. Nah itu apa sih Pak kira-kira pesannya?
Saya mau kembali pada sistem yang saya sebut ecological system. Jadi mitokondria manusia itu ada di tubuh manusia itu sendiri. Makanya Allah bilang, likulli da'in dawaun. Ya, sakit itu ada, tapi obatnya ada padamu diri sendiri. Nah, itu yang paling penting. Jadi apa yang paling penting? Memperkuat apa? Memperkuat spiritual. Makanya anak-anak itu harus diajarkan 2 perkara. Dan jangan kamu tinggalkan di belakangmu anak-anakmu dalam keadaan yang lemah. Surat An-Nisa ayat 9. Wal yahsalajina la taraku min hafihim dzurriatan di apa? Wafu alaihim falyattaqullah. Ajarkanlah kehambaan, ketuhanan, menyembah Allah. Wal yakulu qaulan sadida. Ajarkan adab, budi pekerti. Itulah janjian yang sekarang Indonesia harus mempunyai sumber daya manusia yang hebat ke depannya. Untuk itu setiap keluarga ya dimulai dari mitokondria keluarganya itu, keluarganya lah yang membentuk dia baik atau tidak, menjadi dia seorang yang beriman atau tidak, dimulai dari keluarga. Setelah itu dia apa? Lingkungan sekitarnya, tetangga kanan kiri, pengaruh medsos sekarang besar loh, hati-hati. Iya benar, karena Pak. itulah janji setan itu memang janjinya mengganggu. Untuk mengganggu. Ketika sudah dia, hei kamu setan turun ke bawah ke bumi sana. Kemudian terjadi juga Nabi Adam dan Hawa turun juga. Iya. Udah oke, aku siap turun. Nanti aku akan ajak mereka hambamu sebagian dari itu untuk masuk mengikuti langkah setan gitu. Semoga kita ya mudah-mudahan kita jaga. Iya. Makanya kita diajarkan dengan hal-hal baik, bagaimana Gen Z itu tentu harus menikah dulu. Iya. Tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang agama. Kemudian semuanya berserah diri, berdoa pada Allah, selalu mengingat Allah, mengerjakan hal-hal yang terbaik pada dirinya. Ya, sekarang kemajuan teknologi boleh, oke. Tidak bisa lepas. Tapi ketika kita punya spiritual yang kuat, maka mental model kita, sistem berpikir kita akan baik. Itu yang munculnya di Gemerlang itu loh. Mengapa saya membangun Gemerlang generasi emas Metro Cemerlang? Karena takut loh kita ini. Dalam kepemimpinan saya bersama Pak Komaru 3 tahun 6 bulan Ki Mas. Satu pikirannya bagaimana membangun sumber daya manusia. Bukan hanya bicara konektivitas jalan saja. Konektivitas jalan kita sudah bagus juga. Makanya jangan sampai kekuasaan itu menyebabkan kita berlaku tidak adil. Ya Pak, jangan sampai ketidaksukaan kita berlaku tidak adil, apalagi memfitnah dan sebagainya. Allah yang mempunyai kekuasaan segala. Iya, benar. Betul. Benar, Pak. Nah, bicara masalah sehat ya, sehat berpikir, sehat hati. Iya, Pak. Kalau berpikirnya fokus, insya Allah tidak akan mau membuat orang tuh tersakiti. Iya, benar. Baik-baik aja hidupnya. Karena rahmat Allah itu akan hadir pada orang-orang yang baik. Iya Pak. Lagi kalau nyakitin hati orang tuh apa nggak takut ya Pak ya? Jangan pernah, saya berprinsip saya tidak pernah akan menzalimi seseorang. Saya tidak pernah akan menyakiti seseorang. Itu saya. Iya Pak. Saya tidak pernah berupaya untuk membenci seseorang. Ya, kalau orang melakukan itu saya berserah pada Allah. Tapi jangan sampai membawa saya menjadi orang yang tidak baik. Itu yang saya inginkan. Saya tidak mau. Itu yang saya bilang, spiritualnya sehat, mentalnya sehat, maka hubungan silaturahimnya jadi sehat. Dan selalu orang sehat bersyukur, ikhlas pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya benar, mantap sekali. Jangan lupa jaga fisiknya juga, seperti kita nih olahraga. Berapa usia saya sekarang, tebak aja. Berapa ya Pak? Kira-kira aja. 50 sekian ya Pak? Iya. Iya kan? Beliau. Bapak 60 sekian. Iya, karena udah tahu juga. Ya udah. Bahagia lah Pak. Tapi masih tampak gimana? Ih, muda lah Pak. Iya. Iya lah Pak. Kan kalau biasanya udah amit ya Pak. Kalau udah 60 tahunan kan biasanya kalau itu udah agak kelihatan kakek-kakek. Bapak Komaru masih sehat. Oke. Hatinya damai, hatinya damai. Iya, benar Pak. Kalau nggak ada penyakit hati, insya Allah sehat ya Pak ya. Insya Allah. Iya. Kolbun Salim. Iya Pak. Nah kalau untuk Pak Komaru ini pertanyaan terakhir.
pelajaran hidup yang paling berharga yang ingin Bapak sampaikan untuk kaum Gen Z? Nah, apa tuh ya pengalaman Bapak? Janganlah untuk kaum Gen Z nih gitu. Ya, gini, ini salah satu pengalaman untuk anak saya khususnya ya. Saya memberikan pembekalan untuk anak saya yang sekarang sudah punya cucung 2 ya saya. Ya, 1 membebaskan anak-anak. Anak saya bebaskan untuk melakukan pilihan-pilihan hidup. Tapi dengan catatan jangan yang merusak mentalnya. Dan alhamdulillah anak saya sudah terkondisi, terbiasa dan terdidik melakukan yang baik-baik. Anak saya nggak merokok. Bagus. Hebatnya, saya merokok sedikit-sedikit sekali-kali. Pak marahin Pak. Nah, yang kedua, anak saya juga fokus juga untuk melihat masa depannya bersama anak-anaknya. Oleh karena itu, sebagai anak muda, saya ingin memberikan wejangan 3 hal aja. 1, ikuti apa yang menjadi amanah orang tua. Belum tentu amanah orang tua itu hadir karena persepsi yang berbeda dengan anaknya. Tapi di balik itu semua hikmahnya luar biasa. Yang kedua, tidak ada orang tua yang akan menghadirkan arahannya untuk menjerumuskan anak-anaknya. Tidak ada. Semua bimbingannya yang baik-baik. Dan yang ketiga, orang tua itu pasti mendoakan anak-anaknya. Iya Pak. Untuk masa depannya. Terima kasih. Oh iya Pak. Nah, alhamdulillah ya Pak. Semoga jawaban Bapak-bapak bisa menginspirasi kaum Gen Z Kota Metro ini. Pernah dengar gemerlang nggak? Pernah Pak. Apa itu gemerlang? Generasi Generasi Mas Metro Iya, Pak. Cemerlang. Itulah tujuan kita. Sehingga kami berdua entah kapanpun akan menghadirkan itu terus. Generasi Emas Metro Cemerlang. Hadirkan anak-anak kita yang terbaik. Ya, amin. Semoga ya Pak ya, semua harapan bisa terwujud. Amin. Semoga Kota Metro makin baik lagi, semakin maju lagi di periode selanjutnya. Semakin panas ya. Nih, panas nggak apa-apa. Semakin panas. Enggak, kita Udah bisa biasa lihat loh. ini. Kekuatan ini masih kuat loh. Iya, Engkol Pak. aja. Coba jenengan di sana. Saya kalah. Yo. Nah, Aku sama saya dengan Pak Komaru itu sukanya biasa. engkol. Oh iya Pak. Nah, Ini tenanan loh ya. Iya. padahal aku mau request loh Pak. Ada Ini. panco ini Pak. Padahal Ini aku loh. panco duluan. Nih, teknik pancau. Yuk, ayo, tarik, sak kuatmu. Sak kuatmu. Nah, diginikan lepas baru. Jadi teknik pancau itu begitu. bisa. Jadi teknik pancau itu begini. Iya. Biarkan lawan kita menarik dulu, tapi ingat tahan dikit-dikit. Ayo, sak kuat nih. Sekuatmu. Oh, jatuh. Oke Pak, ini penutupan ya Pak ya. Iya. Nah, alhamdulillah, masya Allah, hari ini dia bisa mendengarkan cerita dan semoga dari apa yang Bapak sampaikan bisa menginspirasi Gen Z Kota Metro. Semoga di balik ini semua ada hikmahnya ya Pak ya. Ya, coba digagas nanti. Apa? Gen Z, ayo terinspirasi enggak dengan pembicaraan ini? Gitu. Oh ya, ayo Gen Z nih. Ayo Gen Z terinspirasi ya. semua ya, terinspirasi. Banyak sekali pelajaran yang harus kita lakukan sebagai hamba Allah, hamba Tuhan. Ya, jangan lepas dari keimanan kita. Itu yang paling penting. Gen Z adalah orang-orang hebat. Gen Z Kota Metro Iya. adalah orang-orang hebat. Anak-anak hebat. Seperti kami dulu, Iya. kami akan mengajarkan kepada anak-anak Gen Z, anak-anak Metro yang hebat, yang berakhlak mulia, yang semangat, yang tidak pantang menyerah. Bangun Kota Metro Gen Z. bersama Gen Z. Gen Z. Metro Yes. masa depanmu.